Dengan hormat, dosen dan guru penguji ujian kinerja BPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Perkenalkan, saya Ferry Karel Malelak, NIM 952021541, guru pada SMP Negeri 14 Kupang. Pada saat ini, Senin 6 Desember 2021, membuat video pembelajaran dengan materi operasi perkalian pada bentuk aljabar pada kelas 7 untuk memenuhi ujian kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2021. Sekian dan terima kasih. Oke, selamat pagi. Pagi, Pak. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu, dan siswa yang berdoa paminta grace. Baik teman-teman, sebelum kita mulai perjalanan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah menjaga kami, Tuhan. Sekarang kami mulai pelajaran matematika, Tuhan, berkati kami dengan teman-teman, Tuhan. Mulai pelajaran pertama, terima kasih banyak, Tuhan. Amin. Bagaimana kabar anak-anak semua? Nyala. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya. Semua sudah isi absen ya? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Pak, lihat sini semua memakai masker. Berarti semua menerapkan protokol kesehatan ya. Selain memakai masker, apalagi yang harus kita lakukan? Mencuci tangan. Oke, mencuci tangan, menjaga jarak. Oke, terima kasih. Jadi ingat ya, di masa pandemi seperti ini, anak-anak juga harus ingat menerapkan protokol kesehatan. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya. Hari ini kita akan belajar secara online. Untuk memotivasi kalian, Pak sudah siapkan video motivasi. Anak-anak perhatikan ya di layar yang akan Pak bagikan. Pernah nggak sih kamu bertanya, kenapa sih belajar terasa berat banget, terasa jenuh dan membosankan, sedangkan saat bermain game terasa asik dan menyenangkan? Itu terjadi karena kita tak menghidupkan rasa ingin tahu kita saat belajar. Tanpa rasa ingin tahu, kita akan selamanya jenuh saat belajar. Sebaliknya, dengan menghidupkan rasa ingin tahu kita, belajar akan terasa sangat menyenangkan. Kepuasan batin akan kita rasakan. Bahkan, kita akan ketagihan belajar. Kesuksesan hanya bisa kita raih dengan menghidupkan rasa ingin tahu kita. Sehingga saat belajar, kita akan selalu memiliki energi positif yang membangkitkan gairah belajar kita dan membuat
belajar terasa sangat menyenangkan. Mulailah belajar dengan rasa ingin tahu kita dan rasakan perbedaannya. Oke, semua sudah menyaksikan video tadi ya? Sudah Pak. Ya, jadi apa yang bisa kita petik dari video motivasi kali ini? Ingat bahwa belajar itu tidak boleh kita merasa bosan. Jadi, kita harus punya rasa ingin tahu terhadap apa yang ingin kita pelajari. Contohnya matematika. Hari ini kita mau belajar aljabar. Jadi, rasa ingin tahu kalian tentang aljabar itu, nah khususnya sebentar ya, tentang perkalian ini. Nah, harus memotivasi kalian dalam pembelajaran hari ini. Ya, jadi tentang pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang perkalian dalam bentuk aljabar. Anak-anak kemarin Pak sudah kirimkan materinya, lalu ingat kembali, kalau perkalian berarti masih tentang perkalian tentang bilangan bulat. Nah, itu akan kita gunakan juga di sini, dalam materi ini. Lalu, dari pembelajaran ini, diharapkan anak-anak dapat menyelesaikan operasi perkalian dalam bentuk aljabar, baik secara matematis maupun nanti dalam bentuk kontekstual atau dalam kehidupan sehari-hari. Lalu dalam penilaian juga, apa yang akan kita nilai? Yang pertama LKPD. Semua sudah print dan fotokopi LKPD ya? Yang sudah silakan tunjukkan di layar. Oke, sudah ya. Ya, jangan lupa ditulis nama supaya identitas kalian itu jelas di situ. Karena nanti kan mau dikumpul. Nah, penilaian itu tidak hanya dalam LKPD. Nanti ada evaluasi kuis juga yang Pak sudah siapkan untuk kalian. Ya, bisa dipahami anak-anak? Bisa Pak. Nah, selain itu, sebentar ada kegiatan diskusi dalam kelompok yang sudah Pak bagikan ke kalian dari pertemuan kemarin, pertemuan-pertemuan yang sudah kita lalui. Anak-anak boleh bertanya dalam grup WA sesuai kelompoknya, apa yang kalian masih kebingungan tentang LKPD maupun bahan ajar. Tapi itu sebentar ya. Jadi, pembelajaran kita hari ini akan seperti itu. Oke, kita akan masuk dalam kegiatan pembelajaran. Kita akan lihat dulu materi yang sudah Pak siapkan. Hari ini kita akan belajar operasi perkalian bentuk aljabar. Ya, tujuan pembelajaran seperti yang sudah Pak sampaikan tadi, diharapkan anak-anak melalui diskusi kelompok dapat menyelesaikan operasi perkalian pada bentuk aljabar dengan tepat. Selain itu, nanti ada masalah kontekstual yang anak-anak dapat juga selesaikan dalam LKPD. Nah, ini peta konsepnya. Karena kita masih melanjutkan materi dari pertemuan kemarin, maka masih sama. Nah, perhatikan di layar. Gambar apa itu yang di layar tuh? Gambar orang sedang memanen jagung. Ya, memanen jagung. Terus yang di bawahnya apa ini? Dan ada gambar ubi. Oh ya, ubi, singkong. Ada sebuah ilustrasi cerita tentang Pak Yos yang mempunyai kebun jagung berbentuk persegi. Dan Pak Arif mempunyai kebun singkong berbentuk persegi panjang. Nah, ukuran panjang kebun singkong Pak Arif 20 meter lebih dari panjang sisi kebun jagung Pak Yos. Sedangkan lebarnya 15 meter kurang dari panjang sisi kebun jagung ya. Pak salah ketik di sini. Sebentar. Ya.
kebun jagung Pak Yos. Jika diketahui luas kebun Pak Yos dan Pak Arif adalah sama, maka tentukan luas kebun jagung Pak Yos. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Biasanya kan kita menghitung kalau persegi panjang itu sudah ukurannya masing-masing. Tapi kali ini tidak. Hanya diberikan ukuran panjang dan ukuran lebarnya seperti ini. Nah, lihat yang Pak sorot di warna abu-abu ini. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita menyelesaikannya dengan perkalian aljabar. Nah, seperti ini. Untuk memecahkan persoalan tersebut di atas, bisa dengan memisalkan panjang sisi kebun jagung Pak Yos dengan suatu variabel. Misal variabel X. Nah, maka dapat ditulis, anak-anak perhatikan di yang tulisan warna merah ini. Oke, sekarang perhatikan. Dari mana X tambah 20? Anak-anak ada yang bisa menjawab? X tambah 20 dari mana? Ini, perhatikan sini. Ukuran panjang kebun singkong Pak Arif 20 meter lebih dari panjang sisi kebun Pak Yos. Lebih dari panjang sisi. Itu berarti lebih panjang atau lebih pendek? Maksudnya angkanya bertambah atau berkurang? Bertambah, Pak. Ya, bertambah. Karena bertambah, berarti yang tadi itu X tambah 20. Lalu, lebarnya 15 meter kurang dari. Kurang dari berarti berkaitan dengan operasi apa? Pengurangan. Ya, pengurangan. Karena pengurangan, berarti di sini lebar kebun Pak Arif X kurang 15 meter. Nah, maka didapatkan luas kebun singkong Pak Arif dapat ditulis sebagai berikut. Nah, perhatikan di dalam kotak ini. Luas didapat dari panjang kali lebar. Panjangnya? X tambah 20. Ya, X tambah 20. Dan lebarnya? X kurang 15. Ya, X kurang 15. Dikalikan. Nah, bagaimana mendapatkan ini? Ini Pak sudah taruh juga di LKPD. Nanti ada petunjuk-petunjuknya bagaimana cara mengalikannya. Nah, sengaja Pak tidak tampilkan di sini. Lalu, didapatkan luas kebunnya X kuadrat tambah 5X kurang 300 satuan luas. Nah, karena diketahui luas kebun jagung Pak Yos sama dengan luas kebun singkong Pak Arif, maka didapatkan, nah seperti ini. Luas kebun jagung Pak Yos itu kita tuliskan dalam X pangkat 2. Dan luas kebun singkong Pak Arif X pangkat 2 tambah 5X kurang 300. Nah, kita selesaikan seperti ini. Dapat X-nya 60. Oke. Nah, bentuk umum. Operasi perkalian bentuk aljabar. Nah, anak-anak perhatikan di sini. Ada yang suku 1 dan suku 2. Suku 1 yang mana? Oh, ini Pak salah ketik nih. Sebentar. Ya. Suku 1 dan suku 2 ini yang mana? Nah, yang ini. Suku 1-nya X, suku 2-nya A tambah B. Ya. Lalu yang di sini ada perkalian suku 2 dan suku 2.
Anak-anak boleh screenshot atau boleh catat di buku. Nah, sampai di sini untuk materinya anak-anak bisa dipahami atau ada yang mau diulang? Pak, ulang Pak. Yang di ini siapa nih yang berbicara nih? Siapa? Carla kok? Ya Pak. Mau diulang di bagian yang mana? Yang penjumlahan ini bukan Pak. Yang ini? Ya, Di bagian mana? di bagian X Pak. Ini kok? Iya Pak. Oke. Ini kita buat pemisalan, ya Carla ya. Kan kebun Pak Yos berbentuk persegi. Panjang sisinya belum diketahui. Karena belum diketahui, kita misalkan panjang sisi kebun jagung Pak Yos adalah X meter. Begitu. Nah, lihat kembali soal sini nih. Ya. Pak Yos memiliki kebun jagung berbentuk persegi. Dan Pak Arif mempunyai kebun singkong berbentuk persegi panjang. Nah, kebun jagungnya Pak Yos, ukurannya ada tidak di cerita ini? Ada tidak? Tidak ada kan, Carla? Iya. Nah, karena tidak ada, kita buat pemisalannya adalah X meter. Seperti ini. Jadi, panjang sisi kebun jagungnya Pak Yos yang X meter ini, kita misalkan dengan X. Lalu, kita buat juga pemisalan untuk panjang dan lebar dari kebun singkong Pak Arif. Gitu. Bisa? Carla? Bisa Bisa dipahami? Pak. Oke. Bisa. Yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Semua sudah paham? Sudah ini. Oke. Kalau sudah paham, kita akan masuk dalam diskusi kelompok. Anak-anak boleh meninggalkan Google Meet sementara untuk masuk dalam kelompok. Eh, kelompoknya masih yang kemarin ya. Jadi, boleh bertanya juga dalam kelompok, dalam grup WA. Boleh menggunakan voice note juga. Lalu yang mau ditanyakan, boleh difoto lalu dikirim ke Pak. Tapi dalam grup kelompok masing-masing. Karena Pak juga ada di situ. Ya. Pak, halaman 1 begini kok, Pak.
Pak, katong selesai, Pak. Semua sudah nyalakan kamera? Oke. Oke, kita mulai presentasi. Pak lihat dari kelompok 1 sudah selesai nih. Ya. Oke, kelompok 1 silakan. Tasya. Pak Hengki memiliki kebun jagung dengan berbentuk persegi, dan Pak Agus mempunyai kebun singkong berbentuk persegi panjang. Ukuran panjang kebun singkong Pak Agus 20 meter, lebih dari panjang sisi kebun Pak Hengki. Sedangkan lebar 15 meter kurang dari panjang sisi kebun Pak Hengki. Mereka akan menanam secara bersama-sama dengan mencangkul terlebih dahulu. Menurutmu siapa yang memiliki kebun lebih luas sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk mencangkulnya? Yang memiliki kebun lebih luas adalah Pak Agus, karena Pak Agus memiliki kebun singkong yang berbentuk persegi panjang, dan yang membutuhkan waktu yang lama untuk mencangkulnya adalah Pak Agus, karena Pak Agus memiliki kebun singkong yang sangat lebar dan memiliki panjang sisi kebun 20 meter. Yang memiliki kebun lebih luas adalah Pak Agus karena memiliki bentuk persegi panjang yaitu 20 meter. Yang saya dapatkan tentang dari operasi berikut aljabar di atas, yaitu terkait tentang ukuran dan panjang kebun yang dimiliki oleh Pak Hengki dan Pak Agus. Sekian dan terima kasih. Oke. Jadi, terima kasih untuk kelompok 1. Nah, di sini Pak mau koreksi dulu. Sebelumnya, ada yang mau menanggapi dari kelompok lain? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Sudah bagus kelompok 1. Yang diketahui dari soal mereka sudah tuliskan. Lalu menurut mereka, kebun Pak Agus yang lebih luas. Nah, itu baru pendapat mereka. Tapi nanti kita akan buktikan. Nah, di bagian bawahnya ini, Pak menuliskan di situ, ayo tuliskan bagaimana cara mengalihkan suku-suku bentuk aljabar. Di sini kalian boleh mencari sumbernya dari internet atau dari manapun. Dari buku siswa juga boleh. Jadi, Pak mau koreksi di sini, bisalah jawaban ini Pak terima. Tapi cara mengalihkannya dari perkalian bentuk aljabar itu yang ditanyakan dalam LKS. Ya, oke, tidak apa-apa. Kita lanjut yang berikut. Ada dari kelompok 2 ini. Oke, ini Marswell juga sudah. Ya, bolehlah. Sebentar nanti. Ya, kelompok 2. Ya, kelompok 2. Silakan. Siapa? Yemi Mako? Ya, Pak. Ya, silakan. Untuk menentukan luas kebun jagung Pak Hengki, maka ayo buatlah pemisahan dari ukuran kebun Pak Hengki dan Pak Agus. Kebun Pak Hengki, panjang sisi kebun X meter. Kebun Pak Agus, panjang kebun X tambah 20 meter. Dan lebar kebun X kurang 15 meter.
Kemudian tulislah rumus luas kebun Pak Hengki dan Pak Agus. Luas kebun Pak Hengki, luas persegi X kali X meter. Luas kebun Pak Agus, luas persegi panjang X tambah 20, X kurang 15, sama dengan X kali X, X kurang 15. 20 kali X, 20 kali kurang 15, sama dengan X pangkat 2 min 15 kali min 15X tambah 20X kurang 300, sama dengan X pangkat 2 tambah 15X kurang 3000 meter. Suku sejenisnya 15X tambah 20X. Oke, dari kelompok lain, ada yang mau menanggapi? Tidak ada? Ini sudah pas ya di bagian awalnya ini. Untuk menentukan luas kebun jagung Pak Hengki, mereka buat pemisalan panjang sisinya itu X meter. Yemima, kenapa X meter? Karena tidak ada panjang sisi kebunnya, Pak. Oke, karena tidak ada panjang sisi kebun, maka untuk pemisalannya kita buat dalam X meter. Lalu kebun Pak Agus, pas ini, X tambah 20 meter dan lebarnya X kurang 15 meter. Nah, di sini kalian kurang teliti di bagian akhir ini, luas kebunnya Pak Agus. Nah, semua perhatikan di layar, X pangkat 2 kurang 15X tambah 20X kurang 300. Sampai di sini sudah pas. Nah, waktu menghitung suku yang sejenisnya, kurang 15X tambah 20X minus 15 tambah 20. Seharusnya, kelompok lain ada yang tahu? 5, Pak. Kita lihat jawabannya Marswell ya. Sebentar. Oh, bukan ini. Lima, Pak. Ya, 5. Itu yang betul. Ya. Jadi, siapa tadi jawabannya ini? Ya, Seren. Nanti diperbaiki ya. Bisa, Seren? Iya, Pak. Bisa nanti diperbaiki? Bisa, Pak. Ya, kita lanjut. Masih di kelompok 2 juga. Carla nih. Di pembuktiannya nih. Dia sudah nih. Ayo silakan. Maka luas kebun Pak Hengki sama dengan X pangkat 2 sama dengan 50 pangkat 2 sama dengan 2500 meter pangkat 2. Luas kebun Pak Agus sama dengan X pangkat 2 tambah 5X kurang 300 sama dengan 50 pangkat 2 tambah dalam kurung 5 kali 50 kurang 300 sama dengan 2500 tambah 250 kurang 300 sama dengan 2450 meter pangkat 2. Sehingga terbukti bahwa luas kebun Pak Hengki lebih luas dari kebun Pak Agus. Ya, ini sudah pas juga, sudah betul. Kita misalkan nilai X itu 50. Karena kita mau mencari ternyata kebun siapa yang lebih luas, Pak Hengki atau Pak Agus. Nah, luas kebun Pak Hengki X pangkat 2. Jadi nilai X 50
dimasukkan dalam bentuk aljabar tadi. Sehingga dapat 2500. Lalu untuk kebunnya Pak Agus, nilai yang sama dari X yaitu 50 masuk dalam bentuk aljabarnya. Sehingga didapatkan 2450. Nah, 2500 dan 2450. Bilangan mana yang lebih besar? 2500. Ya, 2500. Jadi, luas kebun Pak Hengki lebih besar dari miliknya Pak Agus. Anak bisa paham semua? Paham, Pak. Ya, Bisa, Bisa, Pak. Pak. bisa ya. Oke, jadi karena anak-anak sudah paham materinya melalui diskusi yang ada, Pak akan bagikan latihan soal dalam bentuk kuis. Pak beri waktu 10 menit, ya. Jadi nilai ini Pak akan pakai untuk nanti untuk nilai tugas kalian, ya. Jadi Pak akan kirimkan linknya di percakapan grup ini. Sudah ya? Sudah muncul? Ya, silakan dikerjakan. Ya, ini sudah ada 12 anak yang mengirimkan jawaban. Kita lihat dulu ini siapa-siapa nih. Ya, ini nih. Oh, ada yang dapat 80. Sabar, Pak. Tambahkan zoom-nya dulu. Ah, ini. Devanto dapat 80. Siapa lagi yang 80 nih? Marvel. Woi. Hebat. Ya, masih ada yang 0. Ya, tidak apa-apa. Nah, yang dapat 80 nih siapa nih? Devanto dan Marvel. Ya, jadi mereka berdua sudah tuntas, yang lain belum. Nanti Pak akan kirimkan untuk yang remedial ya. Yang nilai di bawah 65. Ya, selain Devanto dan Marvel. Ya, tepuk tangan buat kedua teman kalian dulu. Ya, patut diapresiasi mereka berdua. Yang lain jangan patah semangat. Terus berusaha. Sebentar nanti Pak akan kirimkan untuk link remedialnya ya. Ya. Kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Kesimpulan apa yang bisa kita ambil? Yang mau menjawab, memberikan kesimpulan silakan. Ya, silakan. Aldefon kok. Ya. Silakan. Operasi perkalian aljabar kita bisa menggunakan cara dari seperti yang Pak tampilkan di materi awal. Oh, yang mana ya? Sebentar ya, Pak lihat dulu di materi awal. Sebentar, Pak tampilkan. Yang ini kok, Marswell? Ini Aldefon? Atau yang ini? Ya. Yang ini? Ya.
Yang ini kah? Ya, Oh ya, jadi ini kesimpulan kita ini ya. Jadi anak-anak perhatikan cara perkaliannya. Nah, perhatikan anak panahnya ini. Cara kalinya mengikuti anak panah ini ya. Oke. Ya, yang hadir. Nah, oh yang tidak hadir juga ada ya. Nah, yang tidak hadir nanti anak-anak sampaikan bahwa pembelajaran hari ini direkam dan video rekamannya Pak akan upload di YouTube. Boleh ditonton rekaman pembelajaran hari ini. Kita akan berdoa dulu untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Andra, ada? Ya, silakan nyalakan mikrofon dan berdoa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. teman-teman sebelum kita pulang mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesuai, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, beri kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Ya, terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran online hari ini. Anak-anak boleh meninggalkan Google Meet. Nah,